Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa huwa mursyid. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa ta'atuhu la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Tentunya syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi yang cerah ini Allah masih memberikan berbagai limpahan karunia kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya kalau kita tengok ke belakang 30 hari yang lalu kita ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam madrasah bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan setiap amal ibadah yang kita laksanakan di bulan yang mulia di bulan suci Ramadan, baik salat kita, tilawah Quran kita, sedekah kita, zakat kita, dan apapun amal saleh yang kita laksanakan di bulan yang mulia senantiasa menjadi amal yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salat dan salam semoga tetap terlimpah curah pada junjungan kita, qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan besar cita-cita kita, semoga kita semua kelak termasuk umat yang mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah di yaumil qiyamah. Amin ya Allah wa amin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kalau kita flashback ke belakang, begitu luar biasanya kita mendengar kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapat panggilan melalui ibadah di bulan suci Ramadan. Namun tidak terasa Ramadan yang tentunya kita laksanakan telah usai. Tetapi tentunya Rasulullah mengingatkan kepada kita, celaka kata Rasulullah, celaka siapa? Siapa yang tatkala umatku mendapati bulan suci Ramadan, dirinya hidup di bulan suci Ramadan, tetapi tatkala Ramadan usai, dirinya tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Rasulullah senantiasa mengingatkan tentang sabdanya, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung penutupnya. Maka kalau kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, selepas kita beramal saleh, alangkah baiknya kita senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja dalam rangkaian ibadah kita jauh pada niatkan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah, tentu kumandang takbir di pagi ini berbondong-bondong orang menuju masjid selalu untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ketika Idul Fitri Allah hadirkan kepada kita, di sini ada dua dimensi ketakwaan yang perlu kita camkan baik-baik dalam kehidupan kita walaupun kita sudah melepaskan bulan suci Ramadan. Yang pertama yakni dimensi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan mengajarkan kepada kita lewat tempaan saum di bulan Ramadan, mengajarkan kepada kita kejujuran, mengajarkan kepada kita tentang ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kalaupun di siang hari saat itu perut kita sedang kosong, sedang lapar, tetapi ketika kita dimudahkan oleh Allah,
diberikan kesempatan untuk bisa beramal soleh sebanyak-banyaknya. Maka dimensi ketakwaan kita perlulah kita miliki, apalagi selepasnya bulan Ramadan. Agar apa? Agar spirit semangat ibadah Ramadan tidak hancur, tidak habis ketika melepaskan bulan Ramadan, tetapi kita bisa menjadikan 11 bulan di luar bulan suci Ramadan, menjadikan kita seperti layaknya bulan suci Ramadan. Yang tadinya kita jarang membaca Al-Quran, mudah-mudahan selepas Ramadan kita lebih semangat lagi membaca Al-Quran. Yang tadinya kita memiliki keinginan untuk bersedekah, maka mudah-mudahan dengan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena para salafus salih, orang-orang salih pada zaman yang dimana selepas baginda Rasulullah wafat, mereka senantiasa digambarkan dalam Al-Quran, kanu qalilan ma yahja'un. Di antara mereka tidurnya sangat sedikit, bahkan sangat kurang. Wa bil asharihum yastaghfirun, dan mereka memperbanyak istighfar di waktu sahur. Maka mudah-mudahan ketika Ramadan kita diajarkan di tempat dengan ibadah qiyamul Ramadan, kita senantiasa mendirikan sholat-sholat malam kita. Namun mudah-mudahan selepas Ramadan kita bisa terus istiqomah, diberikan kesempatan kemampuan oleh Allah untuk bisa menghidupkan malam-malam kita dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya dengan apa? Tujuannya supaya Allah senantiasa memberikan rahmat dan kasih-Nya kepada kita. Karena sesungguhnya ketika kita andalkan amal-amal kita, kalau kita andalkan sholat kita, rasa-rasanya jauh daripada keikhlasan, jauh daripada kehusyuan. Kalau kita andalkan sedekah kita, mungkin rasanya jauh dibandingkan dengan para sahabat Rasulullah. Tetapi yang kita andalkan sebagai umat akhir zaman, yakni di mana ketika kita beristighfar memohon ampun kepada Allah, yang kita harapkan hanyalah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, masalah azul fitri rahimani wa rahimakumullah. Selepasnya kita memperhatikan dimensi hablum minallah kita perhatikan juga dimensi kita sebagai hablum minan nas. Maka selepasnya kita memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Hari ini tepat, pagi ini mari kita sama-sama kita tengok kanan kiri kita, tetangga kita, saudara kita, bahkan yang terpenting orang tua kita. Beruntunglah bagi di antara kita yang masih memiliki orang tua. Kita memohon ampun kepada orang tua kita. Karena Rasulullah senantiasa mengingatkan tentang sabdanya, ridallah fi ridha walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua kita. Maka ketika kita memohon maaf kepada orang tua kita, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan jalan-jalan keberkahan dalam kehidupan kita. Karena tentunya kalau kita ingin senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan lupakan perhatikan kita pada orang tua kita. Mengapa kita perlu memperhatikan orang tua kita? Ketika orang tua kita senantiasa mendoakan, karena tidak ada di dunia ini doa-doa yang terbaik yang terlontar dari mulut secara ikhlas dari orang tua kepada anak kecuali orang tua kita. Tidak ada yang simpati kepada anak kecuali orang tua kita. Tidak ada yang merasa risau kepada anak kecuali orang tua kita. Ketika anak sakit, orang tua tambah sakit. Ketika anak susah, orang tua tambah susah. Tetapi ketika anak sukses, belum tentu orang tua bisa menikmati kesuksesan anak. Maka dari itu kita perhatikan kepada saudara kita, orang tua kita. Karena sesungguhnya di zaman Rasulullah pun ada seorang wanita yang ahli ibadah oleh Rasulullah dijamin masuk neraka. Karena sebab apa? Dia lupa memberikan makan terhadap seekor kucingnya. Namun sebaliknya di zaman Rasulullah ada seorang wanita pelacur yang sangat hina, justru dijamin masuk surga karena wasilahnya beliau memberikan minum terhadap seekor anjing. Ini menjadi ibrah pelajaran bagi kita, bahwasanya ketika kita memperbaiki hablum minallah saja tidak cukup, kalau kita pun perlu memperhatikan hablum minannas kita. Boleh jadi karena lisan kita yang tak terjaga bisa menyakiti saudara kita. Boleh jadi karena tangan kita yang bisa mengakibatkan saudara kita terdolimi. Boleh jadi karena pikiran kita yang menyebabkan simpulan merasa tersakiti oleh kita. Maka tentunya inilah momen yang terbaik. Supaya apa? Supaya ketika Ramadan kata Rasulullah menjadikan kafarah penggugur atas segala dosa kita. Dari Jumat ke Jumat menjadi penggugur dosa, bahkan dari sholat ke sholat menjadi penggugur dosa kesalahan kita. Maka tentunya ketika kita memohon ampun kepada Allah, dan tentunya kita perbaiki hubungan terhadap saudara kita, hubungan terhadap keluarga kita, hubungan terutama kepada orang tua kita memohon ampun kalau selama kehidupan kita saat ini kita senantiasa banyak menyakiti saudara kita, yang khawatir kalau kita lupa untuk memohon ampun, memohon maaf kepada saudara kita, khawatir kelak justru kita mendapatkan kerugian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahmatullah. Mudah-mudahan tentunya dengan momen ini kita senantiasa seperti layaknya kata Rasulullah, seperti layaknya bayi yang baru dilahirkan, yakni di mana Allah ketika melepaskan kita bulan suci Ramadan, kita termasuk hamba-hamba yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbi. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa ta'atuhu la'allakum turhamun. Amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahmatullah. Tentunya ketika momen ini dengan momen yang terbaik, apalagi selepasnya kita dilepaskan dengan bulan suci Ramadan, Rasulullah mengingatkan kepada kita begitu luar biasanya hadis-hadis tentang Ramadan. Ketika man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Orang-orang yang senantiasa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan berharap kepada Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Apalagi ketika suatu riwayat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah mendekati baginda Rasulullah pada saat akhir Ramadan. Ya Rasulullah, kata Ibunda Aisyah, tolong aku titip doaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, aku minta engkau senantiasa memohon kepada Allah untuk engkau Allah ampuni dosa-dosaku. Maka ketika itu pun Rasulullah senantiasa mendoakan Aisyah radhiyallahu anha dengan doa, ya Allah, ampunilah dosa-dosa Aisyah radhiyallahu anha dari awal kehidupannya hingga dosa yang akan datang ataupun yang hingga akhir hayatnya terjadi. Maka ketika itu pun selepasnya itu Aisyah mendengar dan tertawa duduk di pangkuan Rasulullah. Lantas ketika itu pun dengan tertawanya Rasulullah mengatakan, wahai Aisyah, bukankah engkau tidak ingin bahkan tidak setuju dengan doaku? Kata Rasulullah, ataupun Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, bukan seperti itu. Justru aku sangat bersyukur, terima kasih engkau senantiasa memohonkan ampun kepadaku. Maka ketika itu pun Rasulullah mengatakan, bukankah engkau saja, bahkan aku sebagai teladan umatku, aku senantiasa mendoakan umat-umat akhir zamanku. Bahkan selepasnya aku sholat, aku senantiasa mendoakan kepada Allah agar umat-umatku hingga akhir zaman mereka senantiasa diampuni dosa-dosanya hingga dosanya ketika menjelang akhir hayatnya. Maka begitu luar biasanya perhatian baginda Rasulullah kepada kita sebagai umatnya. Maka mudah-mudahan tentunya dengan khutbah kali ini, dengan momen Idul Fitri ini, mari kita sama-sama meneladani baginda Rasulullah. Agar apa? Agar kelak kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat pertolongan dari baginda Rasulullah SAW. Dan tentunya kita berharap kepada Allah di pagi kali ini, mudah-mudahan segala apa yang kita usahakan, amal-amal ibadah kita terutama di bulan Ramadan senantiasa menjadi amalan yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita memohon kepada Allah, kita sama-sama memohon saat ini Allah senantiasa mengampuni segala dosa dan khilafat kita. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka an sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi'u wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Rabbana irhamna ya Allah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Fa ya Rabbana hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ilahana ya Rabbana irhamna ya Allah. Di pagi ini kami berkumpul ya Allah, kami senantiasa bertakbir, bertahmid memuji-Mu ya Allah, memuji atas kebesaran-Mu ya Allah ya Rabbana. Ya Allah, Ramadan telah usai ya Allah, memohon kepada-Mu ya Allah
apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan di bulan suci Ramadan ya Allah, kami mohon agar diterima segala hal ibadah kami ya Allah ya Rabbana. Ya Allah, ampunilah segala kelalaian kami ya Allah, kelemahan kami ya Allah, sehingga kami tidak bisa memaksimalkan, memanfaatkan bulan yang mulia darimu ya Allah ya Rabbana. Ya Allah, jangan kau biarkan selepasnya Ramadan berlalu justru kau belum sempat mengampuni segala dosa dan kekhilafan kami semua ya Allah ya Rabbana. Ya Allah, berikan kami kesempatan, jikalau sampai umur kami, usia kami di Ramadan yang akan datang, sempatkan kami ya Allah, sampaikan kami di bulan Ramadan yang akan datang ya Allah, sehingga kami bisa memaksimalkan dan memperbaiki kekurangan-kekurangan amal ibadah kami ya Allah ya Rabbana. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah ya Rabbana, ilhamna ya Allah, ampunilah dosa kami terhadap kedua orang tua kami ya Allah, darah dagingnya mengalir di tubuh kami ya Allah. Ampuni kami yang belum sempat membahagiakan bahkan memuliakan ibu bapa kami ya Allah. Bagi siapa saja ibu bapa kami yang masih ada bersama kami ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah, berkahkan umurnya ya Allah, berikan kami kesempatan menjadi anak yang bisa membahagiakan bahkan memuliakan ibu bapa kami ya Allah ya Rabbana. Ya Allah, bagi siapa saja ibu bapa kami yang telah tiada wafat mendahului kami, jauhkan mereka dari siksa kubur, ringankan hisabnya ya Allah ya Rabbana. Jadikan kuburnya menjadi rawdatun min riyadil jannah. Kami rindu kepada orang tua kami ya Allah, sampaikan ya Allah, jumpakan kami, kumpulkan kami bersama orang tua kami di jannahul kelak ya Rabbana ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami terhadap pasangan-pasangan kami ya Allah. Ampunilah dosa kami terhadap anak-anak kami ya Allah. Kami belum bisa menjadi pasangan, menjadi suami ataupun menjadi istri, bahkan menjadi orang tua yang terbaik ya Allah bagi keluarga kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas shalihin, Rabbana hab lana minal muttaqin, Rabbana hab lana minal muqarrabin. Ya Allah ya Rabbana, irhamna yaghfir lana ya Allah. Ya Allah, karuniakan kepada kami keturunan yang salih salihah, hafil hafillah, alim alimah ya Allah, keturunan yang senantiasa bisa membantu bahkan menjadikan kami selamat tidak hanya di dunia tetapi di akhirat ya Allah ya Rabbana. Keturunan yang bisa menyelamatkan kami di akhirat kelak ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ampunilah di antara kami yang saat ini imannya sedang lemah ya Allah, kuatkan iman kami yang sedang lemah ya Allah, istiqomahkan kami terus ya Allah dalam kebaikan ya Rabbana. Ya Allah, jangan kau wafatkan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Karuniakan kepada kami akhir hayat husnul khatimah dan berlindung di jannah-Mu ya Allah ya Rabbana ya Allah. Allahumma anzil Islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mustad'afin ya Allah. Tolonglah saudara-saudara kami kaum muslimin wal muslimat yang tertindas di belahan dunia manapun ya Allah. Jangan kau biarkan kaum kafir berjaya ya Allah. Ampunilah kami kelemahan iman kami ya Allah. Kami hanya bisa membantu menolong saudara kami dalam doa-doa kami ya Allah ya Rabbana. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana ayatan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah ya Rabbana ya Allah. Allahumma ja'alna min ahli ibadah wa la taj'alna min ahli ma'siyah. Ampunilah segala dosa kami ya Allah, dosa yang dilakukan oleh mata kami ya Allah, dosa yang dilakukan oleh lisan kami yang banyak berbohong, bergibah ya Allah, bahkan lisan kami banyak menyakiti saudara kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa yang dilakukan tangan kami, yang dilakukan kaki kami dan seluruh organ tubuh yang pernah kami lakukan untuk bermaksiat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, istiqomahkan kami dalam kebaikan ya Allah, dan jadikan ya Allah Ramadan ke Ramadan dari ibadah ke ibadah menjadi kafarat pengukur atas segala dosa kami ya Allah. Jika Engkau tidak mengampuni dosa kami ya Allah, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim
wa la dzikrullahi akbar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.